Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Pisbaru Manalu dengan NIM 2104-126125 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan membahas tentang pantun dalam budaya Melayu. Yang pertama, pantun dalam budaya Melayu. Bagi orang Melayu, pantun sudah mendarah daging. Mereka bukan saja arif menyimak makna yang terkandung dalam pantun, tetapi banyak pula yang mahir berpantun. Pada masa silam, yang lalu memegang peranan penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai asas kemelayuan. Oleh sebab itu, pantun dijadikan media tunjuk ajar yang diwujudkan ke dalam beragam jenis pantun seperti pantun adat, pantun nasihat, pantun kelakar, pantun sindir-menyindir, dan pantun berkasih sayang. Dalam kehidupan bermasyarakat, pantun sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan, baik dalam upacara adat dan tradisi maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Orang tua-tua sudah terbiasa menyelangi percakapannya dengan pantun. Kalau arah pembicaraannya kepada nasihat, maka pantun nasihat akan meluncur dari mulut mereka. Bila percakapan bersifat kelakar dan senda gurau, pantun kelakar atau pantun sindir-menyindir akan dilantunkan. Begitulah seterusnya. Sehingga pantun selalu terangkat ke permukaan dengan berbagai pesan moral yang menjadi isinya. Hal ini semakin mendorong orang Melayu untuk mampu berpantun agar tidak malu dalam percakapan atau supaya dalam menjawab pantun dengan pantun pula. Selanjutnya, peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu. Menyampaikan pesan-pesan moral yang syarat berisi nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma-norma sosial masyarakatnya. Melalui pantun, nilai-nilai luhur itu disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, diwariskan kepada anak cucunya. Selain itu, pantun berperanan pula dalam mewujudkan pergaulan yang seresam, mengekalkan tali persaudaraan, hiburan, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Nah, selanjutnya kandungan isi pantun Melayu. Pada hakikatnya, kandungan isi pantun Melayu itu merupakan tunjuk ajar yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma-norma yang dianut masyarakatnya. Penyampaiannya bervariasi, ada melalui kelakar, melalui sindiran, melalui nyanyian, dan sebagainya. Sehingga timbul anggapan bahwa pantun Melayu ada yang berisi tunjuk ajar, dan ada pula yang hanya hiburan semata. Padahal bila disimak secara lebih mendalam, apapun wujud pantun tetaplah tidak terlepas dari nilai-nilai luhurnya. Namun memang ada yang tunjuk ajarnya terasa kental, dan ada pula yang tersirat yang hanya dapat disimak oleh mereka yang memahami budaya Melayu atau oleh mereka yang memahami hakikat pantun Melayu. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Yang pertama terdiri dari 4 baris setiap baitnya, di mana 4 baris tersebut maksimal memiliki 12-8 suku kata. Yang kedua itu memiliki pola, ada 2 pola yaitu ABAB dan AAA. Yang ketiga memiliki sampiran dan isi, di mana 2 baris pertama disebut dengan sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, yang selanjutnya ada struktur pantun. Yang pertama ada baris atau bait, yang dimana sebuah pantun memiliki 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan seterusnya. Yang kedua ada baris atau larik, adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Yang ketiga kata, yang merupakan gabungan dari suku kata yang memiliki arti. Meski begitu, ada kata-kata yang tertentu hanya terdiri dari suku kata. Yang keempat ada sampiran, yaitu merupakan pantun yang terletak pada baris pertama dan kedua, yang merupakan awal dari sebuah pantun. Atau sampiran merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Dan terakhir, ada isi, adalah bagian pantun yang terletak pada baris 3-4 yang merupakan kandungan atau pokok tujuan dari pantun tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang pantun nasihat, yang merupakan pantun yang berisi tunjuk ajar atau nasihat, dan biasanya pantun nasihat berisikan pesan moral yang baik dan memberikan pandangan positif terhadap seseorang ataupun masyarakat. Pantun nasihat ini biasanya sering dipakai di acara adat untuk memberikan faedah terhadap orang sekitar. Nah, pantun nasihat juga dapat dikatakan jenis pantun yang bermanfaat, memperteguhkan akal budi dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun hubungan manusia terhadap Sang Pencipta. Pada dasarnya, materi dari pantun nasihat berisi antara nasihat dalam kehidupan bermasyarakat dan nasihat dalam kegiatan beribadah, sehingga pantun nasihat sesungguhnya dapat berfungsi sebagai media dakwah. Beberapa contoh pantun nasihat: pergi memancing saat fajar, pulang sore membawa ikan. Siapa yang ingin rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Di mana maknanya, sebagai pelajar kita harus rajin belajar agar kelak menjadi orang yang sukses. Yang kedua, ada buaya bersembunyi di gua, menghindar adalah pilihan yang tepat. Dengarkanlah nasihat orang tua supaya kamu jadi kuat. Maknanya,
jangan mudah menyerah dan harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Selanjutnya, ada bebek di sungai. Bebek berenang sudah biasa. Janganlah terlalu banyak bersantai, sukses tidak akan dirasa. Dimana artinya jangan pernah berhenti untuk bekerja keras, karena dengan kerja keras bisa meraih kesuksesan. Yang selanjutnya, yang terakhir, jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Yang maknanya, kesehatan itu penting dan harus kita jaga dengan cara makanlah makanan bergizi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.